Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri dengan NIM 2305102002. Saya di sini akan menyampaikan tugas dasar manajemen bisnis tentang teknologi digital yang berkembang di masa sekarang dan terus berkembang hingga masa depan. Ada 3 teknologi digital yang saya ambil, yaitu satu, Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada Digital Reality, meliputi AR, VR, MR. Yang terakhir ada Auto Robotic System atau ARS. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana perangkat-perangkat fisik seperti mobil, perangkat rumah tangga, dan perangkat industri yang dilengkapi dengan sensor. Perangkat lunak, dan koneksi internet sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling terhubung dan bertukar data. IoT memungkinkan otomatisasi pengumpulan data, monitoring, dan berbagai aplikasi lain yang membantu membuat kehidupan jadi lebih efisien dan nyaman. Ada 5 contoh dari IoT, yaitu 1. Smart Home. Penggunaan teknologi IoT untuk mengontrol berbagai aspek rumah seperti lampu, kunci, pintu, dan suhu ruangan secara otomatis agar bisa menjadi lebih efisien dan nyaman. Yang kedua, ada perangkat elektronik atau wearable. Contohnya smartwatch dan fitness tracker yang biasanya menggunakan IoT untuk memantau kesehatan dari penggunanya. Yang ketiga, ada sistem keamanan biometrik. Penggunaan teknologi IoT untuk identifikasi individu berdasarkan sidik jari, suara, atau pengenalan wajah yang biasanya terdapat di handphone, di laptop, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Yang keempat ada Smart City. Penerapan IoT dalam manajemen transportasi, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi di kota-kota besar. Yang terakhir ada mobil pintar. Mobil pintar yang dilengkapi dengan IoT untuk berbagai keperluan seperti navigasi, manajemen mesin, dan keamanan, dan berbagai lainnya. Melalui sistem IoT ini memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, peningkatan energi, dan menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan terkoneksi satu sama lain. Yang berikutnya ada komponen IoT. Komponen IoT meliputi 1. Sensor. Komponen yang berfungsi untuk mengambil data dari suatu objek atau lingkungan. Yang kedua, ada perangkat IoT. Perangkat yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet untuk mengumpulkan dan saling bertukar data. Yang ketiga, ada konektivitas. Koneksi internet atau jaringan yang digunakan untuk menggabungkan perangkat IoT dengan sistem lainnya. Yang keempat, ada IoT Gateway. Komponen yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat IoT dengan internet melalui penggunaan protokol komunikasi tertentu. Yang kelima, ada IoT Cloud. Infrastruktur cloud yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dari perangkat IoT. Yang keenam, ada analitik dan manajemen data IoT. Komponen yang berfungsi untuk menganalisis dan mengelola data dari perangkat IoT. Yang ketujuh atau yang terakhir ada perangkat end user. Perangkat yang digunakan oleh pengguna terakhir untuk mengontrol atau memantau perangkat IoT. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, IoT dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti rumah pintar, kesehatan, industri, dan lingkungan, dan lain-lain. Adapun dari IoT ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu meliputi peningkatan produktivitas, penghematan biaya,
efisiensi pengguna sumber daya, dan kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja. Adapun kekurangan IoT ini sendiri yaitu isu keamanannya kurang terjamin, ketergantungan pada listrik, ketergantungan pada jaringan atau internet, dan kebutuhan atau keterampilan IT yang sangat tinggi untuk mengoptimalisasikan penggunaan IoT ini sendiri. Dan selain itu ada kekhawatiran terkait privasi dan kompleksitas yang menentang dalam mematuhi peraturan, juga berbagai kekurangan dari implementasi IoT itu sendiri. Tujuan dari IoT sendiri ini adalah untuk menciptakan konektivitas dan otomatisasi antara perangkat-perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet. Dengan adanya IoT, perangkat-perangkat tersebut dapat saling terhubung dan bertukar data sehingga dapat meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan terkoneksi. Berikutnya ada digital reality yang meliputi AR, VR, atau MR. Teknologi ini menciptakan lingkungan interaktif dan imersif untuk pengguna. Pengertian dari VR sendiri adalah teknologi yang membuat pengguna merasa terlibat dalam dunia digital yang diciptakan oleh pembuatnya. Yang kedua, reality augmented atau AR. Teknologi ini menyisipkan objek atau informasi ke dalam lingkungan nyata menggunakan smartphone atau kacamata khusus. Yang terakhir ada realitas mixed atau MR. Teknologi ini menggabungkan elemen dari VR dan AR untuk menciptakan lingkungan campuran antara dunia nyata dan dunia digital yang beredar seperti zaman sekarang ini. Contoh dari digital reality sendiri adalah yaitu yang pertama ada VR. Contohnya pengalaman permainan video yang imersif seperti permainan petualangan atau simulasi olahraga ekstrim. Yang kedua, tur virtual toko atau produk yang memberikan pengalaman belanja online yang lebih imersif. Yang kedua ada AR. Aplikasi permainan mobile yang menambahkan elemen virtual ke lingkungan sekitar pemain. Pemeliharaan peralatan dengan petunjuk langkah demi langkah melalui kacamata AR. Yang ketiga ada MR, contohnya yaitu penggunaan kacamata MR untuk tur virtual ke tempat-tempat bersejarah dengan integrasi objek virtual ke dalam lingkungan nyata. Dan penggunaan kacamata MR untuk mencoba produk virtual di toko fisik atau mengakses fitur tambahan lainnya. Tentunya itu sangat membantu bagi pengguna atau pembeli. Digital reality ini juga melibatkan beberapa komponen penting untuk menjalankan pengaplikasiannya, yaitu pertama ada sensor. VR memiliki sensor gerak dan posisi untuk melacak gerakan kepala, tangan, tubuh pengguna dalam ruang 3 dimensi. Ada AR, sensor kamera untuk melihat dan memahami lingkungan sekitar, serta sensor lainnya seperti akselerometer dan giroskop untuk melacak pergerakan perangkat. Sedangkan MR, kombinasi sensor gerak dan kamera untuk melacak posisi pengguna dan objek di lingkungan nyata. Yang kedua ada perangkat input. Perangkat input ini VR meliputi kontroler tangan, joystick, atau perangkat input lainnya yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan dunia virtual. Yang kedua ada AR, berupa layar sentuh pada perangkat, kontroler tangan, atau bahkan gestur tangan untuk berinteraksi dengan elemen AR lainnya.
Yang berikutnya ada MR, kombinasi controller tangan atau perangkat input lainnya dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan objek fisik dan virtual. Yang berikutnya ada display. VR ini memiliki handset VR dengan layar terpasang di depan mata agar pengguna dapat menciptakan lingkungan virtual. Yang berikutnya ada AR, perangkatnya seperti kacamata atau smartphone dengan kemampuan menampilkan informasi tambahan di atas dunia nyata. Yang berikutnya ada MR, handset MR yang menggabungkan elemen virtual dengan elemen nyata dengan transparansi yang dapat diatur. Yang keempat ada perangkat lunak atau software. VR memiliki aplikasi atau perangkat lunak khusus yang dirancang untuk pengalaman VR seperti permainan, simulasi atau aplikasi pelatihan lainnya. Sedangkan AR, aplikasi mobil atau platform AR yang memungkinkan penambahan informasi virtual ke dunia nyata. Yang terakhir MR, aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung integrasi objek virtual ke dalam lingkungan nyata. Komponen yang kelima yaitu prosesor dan komputasi. VR, AR, dan MR menggunakan prosesor atau komputasi yang sama berupa mesin atau perangkat komputasi yang kuat untuk menjalankan aplikasi dan mengolah data secara real time. Seringkali terhubung dengan cloud untuk mendukung komputasi yang lebih kompleks. Yang berikutnya ada algoritma dan kecerdasan buatan. VR, AR, MR menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan interaksi, memahami konteks, dan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada penggunanya. Yang terakhir, cloud computing. Tentunya VR, AR, MR ini menggunakan cloud computing untuk menyimpan data, pengolahan informasi, dan memberikan kapasitas komputasi tambahan bagi para penggunanya. Tentunya digital reality seperti VR, AR, dan MR ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu memadukan dunia digital dengan dunia nyata, membuka peluang baru dalam berbagai bidang seperti pemasaran dan pendidikan. Menciptakan pengalaman imersif dan interaktif baik untuk keperluan hiburan maupun pendidikan. Yang terakhir, memiliki beragam konten yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya baik untuk keperluan game maupun edukasi. Tentunya kalau ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari AR, VR, MR ini sendiri yaitu dampak pada mata dan tubuh penggunanya, dan memerlukan peralatan khusus dan dapat menyebabkan efek samping seperti mual atau pusing pada sebagian pengguna. Tujuan dari penggunaan VR, AR, MR ini adalah untuk mendorong inovasi dalam berbagai industri dengan menggunakan teknologi digital reality untuk menciptakan solusi baru dan pengalaman yang belum pernah dicoba sebelumnya. Bisa juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor, termasuk industri, pendidikan, kesehatan, dan bisnis dengan memanfaatkan AR, VR, MR ini sendiri. VR, AR, MR ini juga memberikan pengalaman pelanggan dengan memberikan solusi yang inovatif dan menghadirkan interaksi yang lebih personal dan menyenangkan. Penerapan AR, VR, MR ini terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Apalagi di masa depan tentunya VR, AR, MR ini menjadi lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi orang di luar sana. Yang berikutnya ada Automatic Robotic System atau ARS. ARS adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan atau intervensi manusia secara langsung. Sistem ini dirancang untuk dapat memahami dan merespon lingkungannya, mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugasnya tanpa instruksi terus-menerus dari manusia. Contoh dari ARS yaitu 1. Mobil otonom. Mobil otonom seperti yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Waymo, atau General Motors. Mobil ini dapat mengemudi secara mandiri menggunakan teknologi ARS termasuk sensor, kamera, radar, dan sistem kecerdasan buatan untuk navigasi dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada robot pelayan. Robot pelayan seperti Pepper yang dikembangkan oleh SoftBank Robotics. Pepper dapat berinteraksi dengan pengunjung, bisa mengenali wajah, dan memberikan informasi atau bantuan di lingkungan retail, restoran, atau layanan pelanggan lainnya. Selanjutnya ada robot pengiriman. Robot pengiriman seperti Starship teknologi yang dapat mengantarkan paket atau makanan secara otonom. Robot ini dilengkapi dengan sensor dan kamera untuk navigasi dan berinteraksi kepada lingkungan sekitar. Yang berikutnya ada robot asisten rumah otonom. Asisten rumah otonom seperti Jibo atau Amazon Echo yang menggunakan teknologi pengenal suara dan kecerdasan buatan untuk memberikan respon dan bantuan di rumah untuk memudahkan pekerjaan rumah yang biasa kita lakukan. Yang berikutnya ada komponen dari ARS. ARS sendiri memiliki berbagai komponen yang bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang dapat beroperasi secara mandiri dan mengatasi tugas-tugas tertentu. Berikut komponen sistem dari ARS. Yaitu 1. Ada sensor. ARS memiliki sensor yang meliputi kamera untuk pengambilan gambar dan pemrosesan virtual. Yang kedua, LiDAR atau Light Detection and Ranging untuk pengukuran jarak dan pencitraan lingkungan dalam 3 dimensi. Yang berikutnya ada radar untuk mendeteksi objek dan pergerakan. Yang berikutnya ada ultrasonic untuk mendeteksi jarak objek dalam jarak pendek. Yang berikutnya ada Inertial Measurement Unit atau IMU untuk melacak perubahan kecepatan dan orientasi. Yang kedua ada akuator. Akuator ini meliputi motor dan servomotor untuk menggerakkan bagian-bagian robot dan melakukan tugas fisik lainnya yang ada pada robot tersebut. Yang berikutnya ada pergerakan roda atau kaki untuk pergerakan dan navigasi di lingkungan fisik. Yang berikutnya ada sistem pneumatik atau hidrolik untuk kekuatan ekstra atau tugas-tugas berat yang dilakukan oleh robot tersebut. Yang berikutnya ada pemrosesan data dan kecerdasan buatan atau IA. IA meliputi mikroprosesor atau microcontroller untuk pemrosesan data dan pengambilan keputusan pada tingkat tinggi. Berikutnya ada algoritma AI dan machine learning
untuk pengambilan keputusan yang adaptif dan belajar dari pengalaman. Berikutnya ada konektivitas dan komunikasi. Wi-Fi, Bluetooth, atau protokol khusus untuk berkomunikasi dengan sistem lain atau perangkat luar. Berikutnya ada sistem komunikasi internal untuk berkomunikasi antara komponen internal lainnya. Selanjutnya ada energi, GPS, dan baterai. Baterai atau sumber daya energi lainnya untuk memberikan daya kepada sistem robot tersebut, dan GPS untuk navigasi di luar ruangan. Tentunya ARS sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ARS yaitu meningkatkan produktivitas. Robot dapat mengerjakan tugas yang mengejar karakter manusia dengan lebih cepat dan konsentratif. Yang kedua ada memantau dalam lingkungan yang berbahaya. Robot dapat bekerja dalam lingkungan yang berbahaya seperti area yang bersifat bisa membahayakan manusia atau pekerja lainnya. Mengurangi biaya. Penggunaan robot dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan perawatan. Kekurangan ARS yaitu ketergantungan pada teknologi. Robot berada pada teknologi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan efisien seperti sistem kebijakan dan pemantauan. Waktu pengimplementasan robot mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengatur dan mengoptimalkan sistem robot tersebut. Tujuan dari ARS sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri dengan memanfaatkan kemampuan ARS untuk menjalankan tugas-tugas rutin atau berulang secara otomatis. Mengurangi resiko dan membantu dalam situasi yang berbahaya atau beresiko tinggi dengan menggantikan manusia dalam tugas-tugas yang berpotensi membahayakan nyawa bagi pekerja. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian dengan menggunakan ARS untuk tugas-tugas seperti pemantauan tanaman, penyemprotan pestisida, atau panen secara otomatis. Adanya ARS bisa membuka berbagai peluang dan solusi untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan dan industri. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.